Bab 229. Claire tidak ingin berjabat tangan dengan Ping Mei, tetapi ketika dia melihat pihak lain mengambil inisiatif untuk berjabat tangan, dia merasa jika dia menolak, dia akan terlihat tidak tulus, jadi dia harus gigit peluru dan meregangkannya. Tangan. Tepat ketika Ping Mei diam-diam menyembunyikan kegembiraannya dan ingin memegang tangan kecil Claire. Tiba-tiba, sebuah tangan besar terulur dengan tusukan diagonal, dan langsung dipegang di tangannya. Ping Mei tertegun sejenak, melihat ke atas dengan marah, melihat orang yang masuk dan berteriak, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan?" Saat Claire mengangkat kepalanya, dia juga tercengang. "Charlie, kapan kamu datang?" Setelah berbicara, dia dengan cepat menjelaskan kepada Ping Mei, "Dia adalah suamiku." Saat mendengar kata "suami", wajah Ping Mei tiba-tiba menjadi gelap. "Saya baru saja tiba." Charlie pura-pura tidak melihatnya, tersenyum pada Claire, dan berkata kepada Ping Mei, "Namamu Ping Mei, bukan, bos dari perusahaan-perusahaan masa depan?" Wajah Ping Mei menjadi cemberut dan dikoreksi, "Ya, ini aku, bagaimana dengan itu?" "Tidak terlalu bagus, orang-orang memang sangat buruk." Charlie mengangguk berulang kali, dan dengan sengaja memperpanjang nadanya. Ping Mei cemberut di dalam hatinya, dan dengan dingin ingin menarik tangannya. Tapi telapak tangan Charlie seperti penjepit besi, yang membuatnya tidak bisa bergerak. "Mendesis!" Ping Mei mengeluarkan suara menghirup, telapak tangannya semakin sakit, dan tulangnya sepertinya akan patah. "Kamu, lepaskan, tanganku akan dipatahkan olehmu." Claire tahu bahwa Charlie kuat, dan berkata cepat, "Charlie, lepaskan." Charlie melepaskan tangannya dan menatap Ping Mei sambil tersenyum. Ekspresi Ping Mei berubah karena rasa sakit, dan dia menatap Charlie dengan marah, lalu berkata kepada Claire, "Katakan pada suamimu untuk segera kembali. Saya tidak terbiasa berbicara tentang kerjasama di depan orang luar." Claire ragu sejenak dan berkata, "Charlie adalah suamiku. Dia tahu tentang perusahaan saya, dia bukan orang luar. Bahkan jika dia bukan orang luar, aku tidak terbiasa membicarakan hal sepenting itu di depan pihak ketiga." Ping Mei melirik Charlie dengan bosan, hanya ingin mengusirnya dengan cepat, dan berkata, "Selain itu, tentang kerjasama, dia juga tidak mengerti." Claire mengangkat kepalanya dan berkata dengan lembut, "Charlie, saya di sini untuk membahas masalah bisnis, Anda kembali dulu." "Tidak apa-apa, aku akan menunggumu." Setelah Charlie selesai berbicara, dia duduk di sebelah Claire. Melihat Charlie menempel pada tubuh halus Claire, Ping Mei mengeringkan giginya karena marah. Dia benar-benar tidak mau melihat daging dari mulutnya dan dia akan terbang seperti ini. Dia mendengus dingin dan berkata, "Kamu adalah menantu dari keluarga Wilson. Anda terkenal di Arrows Hill City. Claire telah bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, jadi tolong jangan tunda pekerjaannya. Saya akan membahas kerja sama dengan Claire. Anda hanya akan menghalangi jalan di sini." Nada suara Ping Mei sangat kasar, karena dia sama sekali tidak menatap Charlie dan ingin mengusirnya. Menantu laki-laki miskin dari keluarga Wilson, kebanyakan orang di lingkaran tahu, Ping Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh bahwa Claire menikah dengan lelaki beras lembut, itu tampak persis ketika bunga tumbuh di kotoran sapi. Charlie mengerutkan kening dan menatap Ping Mei dengan dingin. "Bunga ini disebut Claire, memanggilnya seperti istrinya." Ping Mei memandang Charlie dengan jijik, dan berkata, "Charlie, jika kamu laki-laki, jangan tunda pekerjaan Claire. Bisakah kamu membantu Claire? Apakah Anda punya uang untuk bekerja sama? Bisakah kamu membantu Claire untuk kontrak gambar desain arsitektur? Jika tidak, saya menyarankan Anda untuk mencari pekerjaan, mengantarkan makanan atau menjadi satpam, agar tidak panik di rumah setiap hari dan mencurigai istri Anda." Bab 230. Claire merasa tidak nyaman ketika dia mendengarnya, dan berkata, "Emer Mei, Charlie juga melakukan banyak hal di rumah. Juga, saya ingin merepotkan Anda untuk memanggil nama lengkap saya Claire. Saya tidak terbiasa dengan orang luar yang memanggil nama panggilan saya. Apa yang dia lakukan di rumah? Membeli sayuran? Memasak? Atau mencuci pakaian?" Ping Mei tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Clay, jika suamimu tidak bisa mendapatkan pekerjaan, perusahaan kita kebetulan merekrut petugas keamanan, jadi kamu boleh membiarkan dia mencobanya." Setelah berbicara, dia berkata setengah bercanda, "Clay, jika aku jadi kamu, aku tidak akan menikah dengan pria yang bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan."
Saya akan menceraikan sampah semacam ini sejak lama. Claire mengerutkan kening dan hendak berbicara, tapi tiba-tiba dia merasa kedinginan. Dia menoleh dan melihat Charlie berdiri dengan senyum di wajahnya, dan berkata kepada Ping Mei, "Saya telah mendengar nama Tuan Mei untuk waktu yang lama, dan dia memang seperti namanya. Aku juga ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan Mei." Wajah Ping Mei gelap, "Apa yang ingin kamu katakan?" Dia memaafkan Charlie karena tidak berguna dan tidak berani melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Charlie meletakkan tangannya di atas meja, mencondongkan tubuh sedikit ke depan, dan tersenyum. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa menjadi seseorang bisa jadi tidak berguna atau tidak kompeten, tetapi itu tidak boleh tanpa karakter. Karena tanpa karakter, maka itu bukan manusia, tapi binatang. Setelah berbicara, dia memegang sup panas yang baru saja disajikan di kedua tangan dan menuangkannya ke kepala Ping Mei dengan kosong. Dengan teriakan, Ping Mei melompat dan dia tersiram air panas. Claire sangat terkejut hingga wajahnya memucat. Setelah terpana beberapa saat, dia segera memanggil pelayan untuk membawa serbet. Sup panasnya sangat panas sehingga wajah Ping Mei menjadi merah terbakar. Sup kental mengalir di lehernya dan masuk ke pakaiannya. Seluruh tubuh lengket dan malu. Masih ada daun sayuran yang tergantung di gelas. Ping Mei menyeringai dan berteriak terus-menerus. Mener itu bergegas dengan beberapa pelayan dan terkejut ketika dia melihat situasinya, dan dengan cepat memerintahkan para pelayan untuk membantu. Ping Mei melepas kacamatanya dan berteriak pada Charlie, "Kamu mencari kematian." Setelah berbicara, dia menunjukkan tatapan galak, mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Charlie, dan segera mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan. "Hei, bawa beberapa orang ke Jiantia Hotel, telepon lebih banyak orang. Ada seekor anjing malang yang tidak memiliki mata panjang, dan saya perlu memberinya pelajaran." Mendengar Ping Mei memanggil seseorang, Claire dengan cepat meminta maaf kepada Ping Mei, "Tuan Mei, maaf, suamiku sedikit bersemangat barusan. Jangan beritahu aku ini. Dia menyiramku dengan sup, aku harus membiarkan dia berlutut untukku hari ini." Ping Mei marah. Melihat Ping Mei menjadi marah, Claire segera berbalik dan berkata kepada Charlie, "Kamu keluar dulu, biar aku jelaskan ke Tuan Mei. Jangan perhatikan dia, ikuti aku," kata Charlie, mengulurkan tangan untuk menarik Claire. Claire mengerutkan kening, menjauh darinya, dan berkata dengan marah, "Tuan, Ping Mei adalah bos dari perusahaan masa depan. Dia sangat berpengaruh dalam industri konstruksi di Aurous Hill City, dan dia mengenal orang-orang dari 3 sekolah dan 9 sekolah. Saya tidak bisa mendapatkan kerjasama. Tidak masalah, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kamu selesaikan dengan kekuatan besar." Charlie berkata, "Saya belum memperhatikan perusahaan kecil yang tidak berpengaruh." Perusahaan kecil. Claire hampir dikeluhkan olehnya. Dalam industri konstruksi Aurous Hill City, Future Company menempati peringkat 5 besar, bahkan lebih besar dari Wilson Company. Dia takut Charlie akan menyinggung Tuan Mei lagi, dan berkata dengan wajah dingin, "Charlie, serahkan ini padaku untuk ditangani, keluar dan tunggu aku di luar pintu."